Setir, Hyundai ngedatengin line up N-nya. Ada Ioniq 5N dan ada mobil konsepnya Envision 74. Tapi kalian tahu nggak N itu apa? N itu Narendra. Yeah. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra, masih di Gias 2024. Kali ini gue lagi main ke booth-nya Hyundai. Dan Hyundai membawa 3 buah unit N-nya. N itu merupakan divisi performance-nya dari Hyundai nih Sobat Setir. Dan di sini ada 3 buah. Ada 2 buah Ioniq 5N dan ada 1 Envision 74. Tapi pada video kali ini kita akan fokus kepada Ioniq 5N. Nah, Setir Kanan juga udah sering banget nyobain Ioniq 5. Sobat Setir bisa klik linknya yang ada di atas sini. Tanpa berlama-lama, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Setir Kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir Kanan. Oke Sobat Setir, kita mulai bahas dari segi eksteriornya dulu. Di bagian eksterior dapat terlihat perubahan yang sangat signifikan dan radikal nih. Di bagian bumper depan misalkan, bumper depannya sekarang dia memiliki desain yang jauh lebih tajam-tajam dan patah-patah, lebih kelihatan sporty nih. Terutama di bagian ventilasi udara di sini dan di bagian tengah sini nih Sobat Setir tuh. Dia ini active grille ya, jadi dia bisa terbuka gitu. Dan terdapat aksen-aksen berwarna kayak lava orange gitu di bagian sini. Jadi emang secara overall dia lebih kelihatan galak, lebih kelihatan sporty dan macho. Nah, di bagian sini terdapat air duct atau jalur udara. Jadi udara yang dari depan dapat terhembus ke bagian samping dan terbuang lagi lewat bagian roda depan. Di bagian depan, kalau dari segi desain lampu sih masih mirip. Muka juga wajah sebenarnya mirip-mirip tapi jauh lebih galak aja. Nah, pada bagian depan di sini terdapat logo N nih di bagian grille-nya yang menandakan bahwa ini bukan Ioniq 5 biasa Sobat Setir. Ini adalah Ioniq 5 dengan performance yang tinggi. Gitu, jadi bagian depan sih emang kelihatan jauh lebih sporty. Kalau gitu kita move ke bagian samping, karena di samping nggak kalah keren. Let's go. Bergeser ke bagian samping, perubahan radikalnya nggak hanya di bagian bumper depan saja, tapi di bagian body kit bawah sini itu juga mendapat perubahan. Terutama di bagian belakang sini nih Sobat Setir, terdapat emboss gini, dia kayak bolong gitu, ada logonya si N nih. Dan diberikan aksen berwarna si lava orange itu ya. Keren banget. Nah, di bagian sini juga dia jadinya bolong nih. Ini untuk jalur udara. Semuanya mengenai performa, peningkatan performa yang jauh lebih optimal lagi Sobat Setir. Nah, kita ngebahas mengenai velgnya. Yuk, kita mundur dikit. Nah, velgnya kini memiliki desain yang sangat-sangat sporty. Dia dual tone, penggabungan antara warna hitam dan warna silver. Dia kayak big spokes kayak gini ya. Dan ini beneran gede karena dia memiliki ukuran di ring 21. Dibalut dengan ban Pirelli P0 Electric berukuran 275/35 ring 21. Dan yang paling kelihatan menonjol ada di bagian kaliper remnya, karena di bagian depan maupun di bagian belakang kaliper remnya berwarna lava orange juga nih. Dan kelihatan bahwa memang ini menggunakan cakram yang jauh lebih besar. Nah, cakram depan ini memiliki ukuran 400 mm atau sekitar 15,7 inci dengan kaliper 4 piston. Dan cakram belakangnya di 360 mm atau sekitar 14,1 inci. Jadi dari segi pengereman aja kelihatan nih bahwa Hyundai itu emang serius. Karena mobil ini memang memiliki performa yang sangat-sangat tinggi. Keren banget. Gak hanya di belakang aja kekerenannya, karena di bagian belakang juga keren. Yuk kita intip. Di bagian belakang, Ioniq 5N ini uniknya malah memiliki sebuah wiper belakang. Karena kalau kita ingat di Ioniq 5 itu kan nggak ada wiper belakang ya Sobat Setir. Di bagian spoiler atas juga dia berbeda. Sekarang ada kayak aksen merah gitu ya di tengah-tengahnya. Dan dia juga desainnya beda nih, dia kayak huruf V gitu. Set, kelihatan dia lebih ini lagi ya Sobat Setir, jadi lebih agresif lagi desainnya gitu. Nah, untuk di bagian tengah ini juga mirip-mirip aja. Yang menjadi pembeda ada di bagian finishing dari logo Ioniq 5-nya. Di sini dia menggunakan warna hitam. Dan bagian chrome sini juga berbeda nih. Dia jadi lebih gelap lagi nih Sobat Setir. Bergeser ke bagian tengah, di sini juga terdapat warna lava orange. Dan di bagian bawah, di bagian desain bumpernya, ini jauh-jauh sangat-sangat agresif Sobat Setir. Dapat terlihat di sini kayak ada aksen-aksen canardnya gitu ya. Diberikan juga lava orange. Terus di sini untuk reflektornya dia juga kayak modelnya checker gitu ya, jadi racing banget. Dan di sini kayak ada lampu lagi nih di tengah. Pokoknya kalau bisa dibilang di bagian belakang ini sangat-sangat terlihat sporty. Dan di sini juga ada logo N-nya. Keren banget ya. Nah, Sobat Setir, membahas mengenai spesifikasi chargingnya, informasi yang diberikan Hyundai sejauh ini adalah ukuran kapasitas baterainya.
Nah, baterainya itu untuk 5N ini di 84 kWh, yang dimana jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Ioniq 5 biasa Sobat Setir gitu. Tapi sih memang sebenarnya mobil ini fokusnya bukan untuk range-nya atau konsumsi listriknya yang lebih irit dan segala macam, tentunya bukan itu. Karena mobil ini baterainya dibesarkan untuk mendukung tenaganya yang jauh lebih besar. Sekarang kita move ke depan, kita ngebahas mengenai tenaganya. Yuk. Nah, ngebahas mengenai performa, sayangnya unit yang ini itu tidak bisa dibuka kap mesinnya, tapi yang ini bisa nih. Nah, kita bahas di unit yang berwarna putih. Mobil ini, Hyundai Ioniq 5N, itu memiliki dua buah motor listrik, ada di bagian depan dan di bagian belakang. Tenaga gabungan hasil dari motor listrik depan dan motor listrik belakang mencetak angka 650 PS Sobat Setir dengan torsi di 770 Nm. Gila, itu gede banget Sobat Setir. Itu gede banget untuk sebuah mobil berukuran seperti ini. Beneran gede banget. Itu angkanya udah angka mobil performance ya. Memang ini mobil performance sih, tapi tidak dibayangkan saja gitu mencetak angka sebesar itu. Dan mobil ini itu memiliki batas kecepatan di 260 km per jam. Dan ya kalau ngelihat dari hasil tenaga sebesar itu sih, gue yakin ya kalau 260 km per jam itu memang dibatasi. Jika dilepas mungkin bisa lebih dari 260 km per jam. Dan akselerasi dari 0 hingga 100 km per jamnya hanya membutuhkan waktu sekitar 3,4 detik aja. Wow, itu kenceng banget. Gokil. Masuk ke dalam interiornya Hyundai Ioniq 5N berasa jauh banget bedanya dengan Ioniq 5 biasa. Jika di Ioniq 5 itu fokusnya ke kenyamanan, kenikmatan berkendara, sedangkan di 5N ini berasa sangat-sangat beda. Kita mulai dari joknya dulu aja deh. Di sini kita menggunakan jok semi bucket seat dan posisi nyetirnya itu juga jadi jauh lebih rendah lagi Sobat Setir. Nah, walaupun dia bucket seat, tapi dia juga nggak kalah empuk nih, jadi tetap nyaman sebenarnya. Tuh, ini juga empuk. Dan yang menjadi pembeda adalah di 5N ini dia menggunakan pengaturan jok secara manual, jadi nggak elektris. Kalau kita ingat di 5 itu elektris, di sini tuh nggak, di sini manual. Dan dia makanya dia bisa jadi lebih rendah gitu, jauh lebih sporty lagi nih posisi drivingnya tuh. Nah, kalau ngebahas mengenai dashboard, sebenarnya kurang lebih sama dashboardnya. Namun sayangnya unit ini itu tidak bisa dinyalakan nih, jadi kita nggak bisa ngeliat interface-nya. Tapi kurang lebih by design ini sama, ini mirip. Bedanya di Ioniq 5N ini dia tuh jauh lebih gelap-gelap nih Sobat Setir, lebih hitam. Semuanya berwarna hitam, kecuali ada aksen warna biru di bagian dashboard tengah sini, serta di bagian stitchingnya dia ada biru-biru tuh. Nah, ukuran layar head unit serta instrument clusternya juga masih sama. Yang jadi pembeda di sini ada tulisan N First Edition, karena di sini kan magnetis ya, bisa ditempel. Keren banget. Nah, ini dia setirnya dari Hyundai Ioniq 5R. Ini sangat-sangat sporty, dipegangnya enak, dia juga bahannya kulit. Dan kerennya dia banyak banget tombolnya. Di kiri ini untuk Smart Sense, di sini untuk medianya. Di bagian belakang ini ada pedal shifter. Kalau di 5 biasa dia fungsi untuk regenerative braking. Kalau di sini dia bisa jadi artificial transmission nih. Jadi beneran kayak dual clutch mobil mesin ice gitu Sobat Setir. Di bagian bawah sini ada shortcut. Di kiri ini shortcut, di bagian kanan ini untuk kita bisa nyetel artificial sound-nya. Kita mau suaranya seperti apa, itu bisa diatur dari sini. Kalau bagian kiri atas ini adalah driving mode, dan di sini adalah N Green Boost. Jadi kalau kita pencet, dia bisa memaksimalkan power sekitar 10 detik. Jadi itu di tenaga maksimalnya 10 detik. Ibaratnya kita kayak pakai super turbo gitu Sobat Setir. Tinggal pencet di sini aja. Secara pegangannya ini enak banget, dan di tengah tidak ada logo Hyundai, melainkan ada logo N. Keren banget. Nah, ngebahas mengenai warnanya, Hyundai mendisplay dua buah unit Ioniq 5N dengan warna biru dan warna putih juga. Jadi sih ini kelihatannya emang hero color-nya ya, terutama yang warna biru ini emang hero color-nya line up N dari Hyundai. Dan harganya, Hyundai mengeluarkan harga di 1,3 miliar. 1,3 miliar untuk sebuah kendaraan yang menghasilkan tenaga di 650 PS dan torsi di 770 Nm. Menurut gue sih ya, worth it banget. Dan ya, it's all electric gitu. Jadi ini something new, something fun. 1,3 miliar bagi sebagian orang itu mahal, tapi bagi sebagian orang menurut gue itu worth the money sih. Ya memang mobil ini nggak untuk semua orang. Mobil ini cocok untuk orang-orang yang suka mobil berperforma tinggi, suka teknologi, suka hal-hal elektronik yang baru, dan tentunya suka motorsport. Cocok banget dengan Hyundai Ioniq 5N ini. Dan ya, gue cuma bisa bilang sih, yang terakhir, mobil ini cocok untuk kalian semua yang meragukan
kendaraan EV. Ada yang bilang EV, wah EV nggak bakal bisa kenceng, EV nggak bakal bisa fun to drive. Menurut gue Hyundai menjawab semua pemikiran seperti itu dengan unit ini, Hyundai Ioniq 5N. Oke Sobat Setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Nah, ngebahas mengenai warnanya, Hyundai baru sorry banget bro. Kita dapat lihat dari interior bagian, kita dapat lihat dari eksterior di bagian depannya Sobat Setir. Tadi gue ngomong interior apa eksterior sih? Salah dong.